Selamat pagi teman-teman. Nah, kali ini kita kembali ke kelinci. Ini kelinci kita ada 3 indukan. Nah, saya akan cek apakah ini udah hamil atau belum. Ini semuanya udah dikawinkan. Tapi saya belum tahu apakah terjadi pembuahan, apakah benar hamil atau palsu, atau tidak hamil. Nah, biasanya umur 2 minggu kehamilan kelinci udah dapat kita raba, udah dapat kita ketahui di perutnya dengan perabaan. Biasanya akan raba sebesar biji kelereng di perut bagian bawah. Nah, sementara kita coba tangkap yang ini nih, apakah mengawinkan sejak kurang lebih 2 minggu yang lalu jadi atau tidak. Kalau tidak jadi, akan kita ulang lagi. Nah, ini dia cara pegang kelinci. Pegang pundaknya, jangan telinganya, karena kayak ini nih, telinganya udah sebelahnya udah kena. Baik, kita lihat kelincinya apakah benar hamil atau tidak. Nah, kalau sepintas kelihatannya udah hamil, bulunya tebal, perutnya rada membesar. Nah, dia tangannya harus 2 tangan. Kita simpan, kita raba dengan telunjuk 3 jari ini. Kelincinya usahakan tidak merontak. Wow, ini udah hampir 3 minggu kehamilan, udah besar nih, ada sekitar 1, 2, 3, 4 ekor. Ini udah kurang lebih seminggu dari hari ini akan melahirkan menurut saya, guys. Jadi kita pindah ke kotak yang ada untuk tempat persalinan. Itu dia kotaknya. Nah, kalau yang satu lagi kita lihat. Kalau ini baru minggu kemarin disatuin sama jantan. Apakah udah ada dia meronta? Ini masih belum teraba karena belum seminggu. Kita lihat lagi nanti. Jadi ini biasanya berputar 2 minggu bersama si jantan, kemudian 2 minggu sendiri, 2 minggu lagi nanti persiapan persalinan. Nah, ini yang terakhir. Coba lihat yang satu ini. Ini udah dikawinkan udah hampir sebulan, tapi mungkin nggak jadi. Dan memang nggak ada. Kita coba satuin lagi dengan si jantan. Betina ini apakah dia kemerahan? Biar terlihat jelas. Ada merah muda. Nah, ini mungkin dia birahi. Kita coba satuin sama jantan. Itu tadi cara yang paling jitu untuk melihat apakah
kelinci birahi, yaitu dengan melihat kemaluannya apabila berwarna merah muda itu menandakan udah birahi. Nah kemudian ini biasanya 2 minggu sekali saya crawling, saya putar. Ini ada 3 kandang, si jantannya ada 1. Jadi 2 minggu sama si jantan, nanti dipisah 2 minggu, kemudian 2 minggu kemudian persiapkan untuk persalinan, untuk melahirkan. Jadi seperti itu terus berputar. Nah kalau misal kelinci birahi biasanya dia mengangkat untuk memberi kesempatan kepada si jantan. Maksud saya si kelinci betinanya tidak melawan apa tidak. Biasanya kalau misal tidak birahi dia akan berlari menghindari si jantan. Tapi kalau birahi dia akan diam, bahkan mengangkat bokong untuk memberi kesempatan. Jadi cara saya mengawinkan kelinci yaitu cukup dengan menyatukan saja dengan si jantan selama 2 minggu. Dan ini dia si betina mengangkat bokong. Ini saya kira awalnya sudah hamil, tapi ternyata hamil palsu. Jadi padahal kita udah mengawinkan, tapi karena bisa tidak terjadi pembuahan, jadi tidak menjadi hamil. Katan kelinci ada yang disebut dengan hamil palsu. Jadi kadang badannya gemuk, bulunya tebal, kemudian perutnya membuncit, tapi tidak hamil. Nah ini bisa ketahuan setelah sebulan lebih dari dikawinkan tapi tidak kunjung melahirkan. Kita bisa diraba, dan kalau misal tidak teraba ada janin, berarti hamilnya tidak jadi. Kalau udah hamil teraba sebesar bisa biji salak, bisa biji pinang, dari mungkin paling kecil biji kelereng bisa teraba. Ini udah 3 kali penetrasi berhasil, dan biasanya kalau misal si betinanya belum birahi akan menolak, akan susah untuk si jantan untuk penetrasi. Dia akan lari biasanya si betina, akhirnya kejar-kejaran. Tapi kalau birahi si betina akan diam dan justru pasrah dengan mengangkat bokongnya. Nah ini si jantan udah 3 kali penetrasi, dia istirahat dulu. Kita tunggu sekali penetrasi lagi. Ini kadang kelinci itu tergantung kesuburan si jantan, katanya lebih dominan di kesuburan si jantan. Jadi kalau si jantannya subur biasanya anaknya banyak. Terus kalau si jantannya kurang bagus, kadang anaknya sedikit atau bahkan tidak bisa membuahi dan tidak bisa hamil-hamil. Nah ini ketiga indukan saya ini udah pernah melahirkan semua, dan yang ini induk awal 2 sama yang tadi kecil. Tapi ada bukan penyakit, ada kelainan. Yang 2 itu setelah pakai jantan yang ini, jantan yang awal sudah mati karena mungkin ada penyakitnya juga. Nah kalau si jantan ini yang saya tanda tanya besar itu, si anaknya sering istilahnya keguguran. Jadi belum siap, bayinya belum benar-benar bagus, masih kecil-kecil, udah keluar tanpa mencabuti bulu. Nah saya kira itu juga mungkin ada kelainan lagi juga, tapi ada yang 1 bisa mulus melahirkan, anaknya 3 dan udah ada yang keluar pesen, udah keluar dari kandang ini maksudnya gitu. Oke, ciri-ciri birahi untuk mengawinkan kelinci telah saya bahas, bisa dicari. Ya intinya biasanya si betinanya yang paling pokok itu apabila disatuin sama jantan, dia akan jinak, tidak akan bertengkar, tidak akan menolak didekati si jantan. Terus biasanya kelaminnya sih kemerahan, lebih cenderung kemerahan, berwarna merah muda, tidak berwarna pucat. Baik, mungkin itu aja yang bisa saya berikan, info-info ya, semoga aja bermanfaat.
Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Tetap semangat, jangan lupa terus berbagi. Sekali lagi, sampai jumpa.